Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu dari udara. Kali ini saya coba untuk memasang modul ini ya, modul atau wiring kabel fog lamp universal. Bisa dipakai buat mobil apa aja, buat fog lamp tambahan. Itu dalam satu paketnya ada soket fog lamp, lampu fog lamp 11, dua buah ya, kanan kiri. Terus ini soket ke saklar, saklarnya ini dapat saklar juga. Ini saklarnya ada lampunya, jadi ada dua lampu. Ini lampu standby, ini lampu kalau fog lampnya nyala. Soketnya jenis soketnya sama, semuanya sepertinya sama. Soket baik dari yang asli bawaan mobil, cuma paling beda ininya aja, bentuk bentuk switch atau saklarnya. Ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil. Terus ini soket ke relay, dapat relay juga. Relaynya seperti ini, 12 volt 40 ampere. Udah ada pengamannya, sikringnya warna biru ya, kemungkinan biru itu 15 ampere. Bentar, betul teman-teman, mau 15 ampere. Kelihatan ya, mungkin kameranya kali ya, 15 ampere. Terus coba kita cari pemasangannya ya. Bentar, ini kabel, ada kabel hitam manis. Hitam itu pasti ke ground ya, ke ground. Terus ada kabel merah jangan sampai lepas, itu pasti ke positif ya, yang hitam ke negatif. Terus ada kabel biru ini kemungkinan sih ke ground, tapi nanti coba kita lihat ya. Saya mau ukur dulu panjang kabelnya antara sisi kanan dan sisi kiri yang di bumper ya. Bentar, saya bentangkan dulu. Lanjut teman-teman, udah saya bentangkan dan udah saya ukur pakai ini. Itu kabel yang di bumper itu panjangnya 2 meter, cukup lah ya. Kanan kiri ini yang buat kanan pokoknya seenaknya teman-teman ya. Ini sisi kanan, terus ini sisi kiri. Terus ini kabel yang menuju ke saklar, biasanya ke dashboard ya, dashboard. Nah, ini ke dashboard biar teman-teman enak nyalain atau deket gitu maksudnya. Ini panjangnya 1,5 meter. 1,5 meter cukup lah ya, antara mesin ke ruang mesin ke dashboard itu lebih dari cukup lah ya. Nah, terus nanti coba kita pasangkan ya, tapi menggunakan power supply ya teman-teman. Kebetulan nggak pakai aki gitu. Sebentar saya ambil dulu. Untuk sebelumnya kita rakit dulu ya, masukkan ini relay saklar, masukin ke soket warna hijau. Maaf temennya, videonya
saya taruh di dengkul ya. Kebetulan holdernya belum sampai, jadi apa adanya aja dulu lah ya. Yang penting action, maksudnya yang penting dimulai gitu loh. Kalau ntar tarsok kapan bisa teman-teman lihat juga gitu ya kan. Ini masukin, penting jelas ya. Terus ini soket relay, yang tadi soket saklar ya, soket switch. Soket relay berdekatan dengan soket sikring relaynya. Terus oke. Keras alot. Nah, takut jatuh handphonenya, saya pokoknya begini ya, tinggal dorong sebentar. Klipnya ya otomatis pasti begini dong, tuh dua-duanya sama, maksudnya posisi min plusnya ya. Jadi kalau mau pakai fog lamp ini pasti nyalanya satu, soalnya posisinya itu apa namanya sama gitu loh. Posisi soket di kabel fog lampnya itu sama. Kalau mau salah satu dipindahin ya, ini salah satu dipindahin, yang merah ke sini, yang biru ke sini, baru bisa nyala dua-duanya. Kenapa saya makanya pakai LED? Karena kebetulan saya pakai ini, pakai adaptor power supply handphone ya. Jadi bisa nyala itu kalau pakai fog lamp yang ini, fog lamp yang biasa, maksudnya pakai bohlam biasa, itu pasti nggak nyala, nggak kuat, soalnya ampernya kecil ya. Ini cuma 2 ampere. Nah kalau mau pakai yang biasa, maksudnya yang di pasaran, yang bohlam biasa ya, itu pasti nggak usah dibolak-balik, tinggal colok pasti nyala, tinggal colok kayak gini. Nah kalau pakai bohlamnya ini, itu harus salah satu harus dibalik ya kabelnya itu. Kalau tidak dibalik pasti nyalanya cuma satu. Nah alasan kenapa pakai yang ini, pertama
karena saya harusnya pakai power supply listriknya ya, yang DC nya. Kedua, dia itu soketnya fleksibel teman-teman, ini bisa dibolak-balik. Aduh, nggak kelihatan. Tuh pinnya itu depan belakang gitu, ini bisa dibolak-balik, maksudnya tinggal muter aja soket yang di fog lamp itu. Dan ada tandanya ya, mana posisi plus dan mana posisi min gitu. Bentar, karena pakai kamera handphone jadi saya coba untuk cari yang terang kan, ini kelihatan tuh min plus tuh. Saya deketin terus semua lihat, tuh min plusnya nih teman-teman. Tuh saya submit. Terus ini soketnya bisa dibolak-balik gitu, maksudnya bisa dipasangkan bolak-balik. Nah, nanti kita coba kita masukkan dulu teman-teman ke lampunya, fokus ke lampu fog lampnya ya. Tuh kayak gini, plug and play ya teman-teman, tinggal masukin terus puter. Bentar, ini yang posisi R itu right, posisi sebelah posisi sebelah kanan. So begini ya, jadi universal ini buat City, buat Honda City, buat Honda Jazz, atau buat Toyota Soluna apa Corolla gitu ya. Nah ini yang sebelah L itu left. Tuh, coba kita masukin teman-teman. Kalau untuk bohlamnya mah bebas teman-teman, masukin, tekan terus puter ya. Masuk pas terus kuat gitu masuknya. Kita coba yang satu lagi kuat ya, tuh teman-teman, kuat ya, persisi soalnya. Sini masukin yang satunya lagi, masukin terus dorong, tekan tuh. Udah masuk teman-teman. Ini juga udah, tinggal kita colokin ke modulnya, ke wiringnya. Sebentar tuh, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini kanan, ini kiri. Kita colokin ininya. Ini bisa dibolak-balik. Kalau pakai bohlamnya itu misalkan nggak nyala, berarti kita tinggal balik aja, nggak apa-apa. Nah kalau pakai yang ini, bohlamnya ini nggak bisa teman-teman, nggak masuk. Kita coba masukin ya, ini soketnya ke soket bohlamnya. Bentar teman-teman, sama kan ada tandanya teman-teman ya, sini tuh ada tandanya min plusnya. Jadi tinggal ngepasin aja, ini ada merah itu plus dan biru itu negatifnya teman-teman, tinggal nyocokin aja sini arahnya, jalurnya. Nah ini kan ada nih teman-teman tuh, sebelah kiri saya itu min, sebelah kanan saya itu plus, berarti sebelah kanan itu harus kabel merah yang masuk. Nah, seperti ini tuh. Bentar. Ya coba yang ini.
posisinya kanan itu, posisi kanan itu plus, posisi kiri saya itu mute. Nah ini juga kan posisinya sama dari soket piringnya itu. Nah ini gini ya, berarti plus itu kanan. Nah ini wiringnya nih dari gini, berarti begini tuh. Ini plus merah, nggak masukin, dorong. Udah sebentar saya rapiin dulu posisi. Nah kan begini posisi masangnya teman-teman ya, di bumper itu yang kanan, yang kiri. Anggap aja mobil ini menghadap ke saya ya teman-teman ya. Sebentar, terus kita tinggal sambungin ke kabel-kabelnya ya. Ini kabelnya kan ada 3, sangat simpel dan mudah sebenarnya teman-teman. Buat pemula pun saya yakin mah bisa ya, nggak ribet kayak apa namanya yang saya jual satu lagi itu, ada membuat khusus buat jazz itu banyak kabelnya, soketnya. Ini cuma 3 ya, yang hitam ke masa body juga bisa, yang biru kemungkinan besar mah ke apa namanya, ke masa ini, ke min ya, minus, ini juga minus, merah ke plus ya. Nah, kayak gini. Saya pakai ini, pakai apa namanya, power supply handphone 2 ampere. Kita nyalain dulu, posisikan ke 12 volt ya, 12 volt. Terus ini keluarnya sini, bentar. Ini teman-teman, ini kan cuma 3 kabel, hitam, merah sama biru ya. Hitam, merah, biru. Saya udah coba sambungin 2 dulu ya, 2 kabel dulu, yang hitam ke masa negatif, yang merah ke positif. Kita lihat apa yang terjadi. Makanya ini ternyata di sini udah nyala teman-teman, lampu apa namanya, standby-nya. Terus ini udah nyala, warna keren ya. Coba kita matiin biar ada perbedaannya. Saya mati. Nah, ini mati. Mati ya, saya nyalain lagi. Saya nyalain. Tuh nyala teman-teman. Mati. Nyala. Terus kita sambung kabel biru, kemungkinan sih masa teman-teman, saya negatif ya, ke body ke negatif. Sebentar, saya gabungin ke negatif, yang biru, yang merah tetap ke apa namanya, positif. Seterusnya coba kita nyalain teman-teman. Oh iya betul, baru nyala teman-teman tuh. Kita matiin. Kalau ini mah standby ya, menyala terus. Nah kalau kita posisi on, fog lamp-nya on, berarti yang indikator ini nyala teman-teman. Tuh warna hijau. Nah kayak ini nih. Kita matiin. Nah,
terang nih. Terus ini bisa ada pengaturannya teman-teman, mau ke atas atau ke bawah. Untuk pengaturannya ini di belakangnya ya. Terang teman-teman. Gampang ya teman-teman ya. Orang cuma 3 kabel. Nah ini standby. Ini dua-duanya nyala, berarti fog lampnya nyala. Kita matiin. Ini apa namanya, standby. Jadi kalau saran saya mah yang kabel negatifnya tuh setelah kunci kontak ya teman-teman ya, atau ikut ke lampu maghrib, lampu senja maksudnya. Lampu maghrib, soalnya kalau maghrib nyala gitu. Lampu, bukan lampu utama ya, lampu maghrib yang ininya. Jadi ntar pas ada saat posisi lampu maghrib nyala, standby-nya nyala gitu, tapi fog lamp-nya belum nyala, baru kita kalau emang sekiranya maghrib kan belum gelap banget, kita nyalain fog lamp-nya baru nyala. Kalaupun ada kabut kan kita pasti nyalain lampu maghrib gitu. Enaknya gimana terserah teman-teman, yang jelas dua-duanya ke masa ya, ke body, satu ke setrum. Itu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan, komen, request, langsung ke kolom komentar aja ya. Nanti secepatnya saya jawab. Teman-teman mau ngecek secara berkala aja. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu dari udara. Semoga kita selalu sehat, sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.